Selamat pagi, semangat pagi ya Nana. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah Nana, materi kita hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, Nana, berikut Ibu akan bacakan sebuah paragraf tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Simak dengan baik ya, karena seperti biasa, nanti kita akan menentukan ide pokok. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Wah, ini ada nih negara kita ya anak, negara Indonesia, tepatnya di NTT, Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Kupang, terdapat komodo yang merupakan hewan endemik Indonesia dan terkenal sampai dunia internasional. Nah, apa ide pokoknya Nana? Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam jenis hewan dan tumbuhan. Itu ide pokok dari paragraf yang Ibu bacakan tadi. Nah, berikut Ibu bacakan kembali sambungan paragraf yang tadi ya. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Nah, kita dapat menentukan ide pokok pada paragraf ini, yaitu di Indonesia terdapat banyak taman nasional. Itu ya. Yang berikutnya, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, apa ide pokoknya Nana? Ya, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama kelangkaan hewan di hutan ya. Nah, Nana berbicara tentang hewan langka selain komodo atau orangutan yang disebutkan pada teks tadi, masih banyak hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, yuk kita simak. Nah, ini adalah hewan komodo anak-anak ya, yang terdapat di Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Kupang. Hewan langka berikutnya yaitu badak bercula 1. Ini terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Jawa Barat. Nah, yang ini anak-anak tentu tahu ya. Ini merupakan hewan endemik Indonesia yang terdapat di Bali, yaitu Bali bagian barat. Ya, burung jalak Bali atau burung jalak putih. Perhatikan anak-anak burung yang cantik ini. Ya, ini adalah burung cendrawasih yang terdapat di Papua,
bagian timur negara Indonesia. Wah, banyak sekali ya hewan-hewan cantik yang negara Indonesia miliki. Sungguh bangga menjadi warga negara Indonesia. Halo, ini adalah orangutan. Ini terdapat di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan. Orangutan ini juga sekarang sudah semakin langka ya keberadaannya, anak-anak. Selanjutnya ini juga orangutan, anak ya, namun ini keberadaannya di Taman Nasional Gunung Leuser, terdapat di Sumatera. Beda ya, ada orangutan Sumatera, ada orangutan Kalimantan. Nah, selanjutnya Taman Nasional Waikambas di Pulau Sumatera. Ini menjaga atau melindungi hewan langka harimau dan juga gajah. Ini dilindungi di Waikambas ya. Nah, hewan-hewan yang ibu sebutkan tadi ini hanya beberapa contoh ya hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih penyebab hewan-hewan tersebut menjadi langka? Karena perburuan liar, anak-anak, yang dilakukan. Kemudian hewan-hewan langka ini diburu, dicari bagian-bagian yang memiliki nilai tinggi, kemudian dijual. Dan ini bisa dijual sampai ke luar negeri. Berikutnya, hilangnya habitat atau tempat hidup hewan akibat ulah manusia. Jadi manusia menebang pohon secara besar-besaran sehingga hewan langka ini tidak bisa hidup atau bertahan. Nah, kelama-kelamaan karena tidak ada tempat tinggal dan juga sumber makanan, maka hewan ini lama-lama menjadi mati ya. Sangat menyedihkan sekali ya keadaan mereka, anak-anak, dan salah satu faktor ini merupakan ulah manusia itu sendiri. Usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan langka salah satunya adalah tidak menebang pohon dan berburu hewan secara sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan-hewan langka, membuat penangkaran untuk hewan langka agar bisa lestari dan tidak punah ya, anak-anak. Nah, adapun penangkaran hewan langka yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu ada Suaka Marga Satwa, yaitu tempat untuk melindungi hewan langka. Kemudian ada Cagar Alam, yaitu tempat untuk melindungi dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka serta tanah dan air. Kemudian ada juga dibuatkan taman nasional, yaitu sama seperti cagar alam, hanya saja taman nasional ini boleh dikunjungi orang. Ini juga untuk melindungi dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, anak-anak, selain di Indonesia, di negara lain atau negara tetangga anggota ASEAN juga melindungi beberapa hewan yang dianggap suci. Contohnya di negara Thailand yang terkenal dengan negara gajah putih. Nah, berikut ini Ibu akan sampaikan beberapa kegiatan politik yang berada di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara yang termasuk ASEAN. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan di sini adalah Melayu, Inggris, kemudian mata uangnya menggunakan mata uang Brunei dolar. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Indonesia dengan ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, dan mata uang rupiah. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, Tamil, dan mata uang Malaysia adalah ringgit. Filipina dengan ibu kota Manila, bahasa yang digunakan adalah Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso. Singapura dengan ibu kota Singapura, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura.
Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara, namun menjadi negara yang paling maju di Asia, bahkan di dunia. Negara Thailand dengan ibu kota Bangkok, bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai, mata uang Baht. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Vietnam dengan ibu kota Hanoi, bahasa nasional Vietnam dengan mata uang Dong. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan setelah ini silakan kerjakan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak dalam memahami materi yang Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan semangat pagi.